inklusif. Hal ini tentang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 bahwa setiap penyandang disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik. Baik itu di negeri ataupun swasta harus menerima anak berkebutuhan khusus dalam kegiatan proses belajar mengajar. Inklusif adalah filosofi tentang cara hidup dengan perbedaan, belajar dari perbedaan, dan belajar dengan perbedaan. Lawan kata dari inklusif kan eksklusif, di mana pembelajaran dilaksanakan secara eksklusif, jadi anak yang berkebutuhan khusus eksklusif berada di sekolah sendiri. Di sini saya akan membahas apa yang dimaksud dengan inklusif. Inklusif berarti bersifat terbuka, menerima, dan melibatkan semua orang tanpa adanya diskriminasi. Pada pendidikan, terdapat 4 elemen yang ada pada inklusif. Yang pertama, aksesibilitas. Memastikan seluruh siswa, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan, untuk dapat mengakses seluruh fasilitas pendidikan tanpa adanya hambatan. Yang kedua, partisipasi. Mendorong seluruh siswa untuk keterlibatan aktif dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, keberagaman dan kesetaraan. Dengan menghargai perbedaan latar belakang seseorang, agama, budaya, dan kemampuan siswa. Yang keempat, dukungan dan adaptasi. Dengan menyediakan bantuan kepada setiap siswa, kepada seluruh siswa, agar mereka dapat berkembang sesuai dengan potensi mereka. Dengan keempat elemen ini akan menciptakan proses belajar yang ramah, adil, dan mendukung kepada semua siswa. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan pengertian pendidikan inklusif, di mana pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan individu tanpa adanya diskriminasi. Anak yang berkebutuhan khusus atau sering disebut dengan ABK juga dapat didefinisikan menjadi 2 sifat. Yang pertama yaitu bersifat temporer atau disebut dengan sementara. Ini juga dapat disebabkan dari luar atau juga dapat disebut dengan faktor dari eksternal, di mana sifat hambatan perkembangannya itu dapat hilang dengan diberikan intervensi yang tepat. Sedangkan yang kedua yaitu bersifat permanen, di mana ini dapat disebabkan oleh faktor eksternal dan internal. Dan untuk sifat hambatan perkembangannya itu seperti gangguan pendengaran, penglihatan, dan autis. Sekian pembahasan dari saya, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya pembahasan mengenai langkah-langkah identifikasi peserta didik. Yang pertama, menghimpun data anak. Yang kedua, menganalisis data dan mengklasifikasikan anak. Yang ketiga, menginformasikan pembahasan kasus. Yang keempat, menyelenggarakan pembahasan kasus. Yang kelima, menyusun laporan hasil pembahasan kasus. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baiklah, saya akan membahas tentang teknik pengumpulan data pada peserta didik. Yang pertama, observasi, yaitu dilakukan oleh panitia PPDB dengan mengamati tingkah laku peserta didik yang mengalami kelainan penyakit. Yang kedua, wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan dari orang tua mengenai kondisi yang dialami peserta didik dengan sebenarnya. Nah, lalu kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi ini adalah menanyakan dokumen yang ada seperti anak itu pernah diperiksa ataupun anak tersebut pernah dibawa ke psikolog atau tidak. Lalu yang terakhir dan yang keempat, kita masuk ke perintah. Perintah ini di mana kita mengumpulkan data anak-anak dan kita melihat apakah anak itu mengalami hambatan dalam belajar. Nah, jika anak itu mengalami hambatan dalam belajar, maka kita bisa memberikan perintah ataupun rekomendasi kepada orang tua anak untuk membawa anak ke rumah sakit ataupun diperiksa ke psikolog.